2020. Di sini saya akan membuat video mengenai atlas dalam auditing dan hubungannya dengan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dengan teknik audit berbasis komputer. Baiklah, di sini saya akan memberitahu pengertian dari atlas tersendiri. Atlas atau Audit Tool and Light Archive System dibuat sebagai sarana untuk menjalankan proses audit, mendokumentasikan hasilnya, serta dari proses tersebut sebagai dasar pemberian opini. Nah, fungsi atlas sendiri itu diperuntukkan untuk membantu akuntan publik dalam memahami dan menerapkan standar auditing yang berlaku dalam pemberian jasa profesional. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai audit sampling. Ini mana audit sampling ini pada komputer berperan dalam menghitung parameter sampel, memilih sampel dan menilai hasil sampel. Ini yang sudah saya tunjukkan pada gambar di atas. Pada gambar rencana sampel, di mana yang pertama itu nilai performan materiality yang akan terisi secara otomatis dari hasil penentuan tahap sebelumnya. Yang kedua, specific item subject to parts evaluation merupakan jumlah nilai item yang telah akan diuji secara terpisah sesuai dengan karakteristik tertentu. Yang ketiga, auditor harus mengisi range atau confidence factor yang diperoleh dari tabel di atas. Penentuan ini confidence factor mengacu kepada risiko yang telah dinilai untuk setiap akun yang dapat dilihat dari tanda warna kuning, yang warna kuning pada gambar sebagai nilai acuannya. Yang keempat, selanjutnya nilai sampel size akan dihitung secara otomatis berdasarkan formula pada informasi pada kotak di bawah tabel range atau confidence factor. Yang kelima, jika sebelumnya auditor telah menetapkan nilai specific materiality pada akun tertentu, maka auditor harus memilih akun tersebut secara drop down pada kolom akun yang mempertimbangkan specific materiality dengan nama bagian atas. Apabila nama akun yang terpilih berbeda dengan nama akun pada lead schedule tersebut. Jadi di sini rumus perhitungan jumlah sampel pada atas ini mengacu pada salah satu rumus yang diambil dari ISA-Guidance atau formula sesuai contoh ISA-Guid volume 2 halaman 231 yang tertera pada buku panduan yang pada gambar saat ini saya sajikan. Nah, sebagai catatan, perlu menjadi perhatian bahwa rumus sampel di atas akan menghasilkan jumlah transaksi atau item dalam bentuk satuan dan bukan nilai moneter. Jadi sehingga apabila rumus tersebut diterapkan, maka untuk akun-akun seperti pada laporan posisi keuangan atau neraca yang terdiri dari beberapa daftar rincian, terkadang jumlah item yang dihasilkan oleh rumus sampel akan lebih banyak daripada daftar rincian yang ada. Baik, yang kedua yaitu penilaian analisis atau prosedur analisis. Jadi prosedur analisis itu sebuah prosedur dengan melakukan evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang rasional antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lain atau antara data keuangan dan non keuangan. Baik, di sini saya tampilkan sebuah gambar di mana pada gambar yang pertama atau gambar C120 yaitu pertama, auditor hanya perlu mengisi pada kolom berwarna kuning atau dengan pengisian manual dan kolom berwarna hijau atau dengan memilih drop down. Yang kedua, kolom analisis atau vertikal diisi secara manual oleh auditor dengan mengisikan perbandingan tiap-tiap akun aset, kewajiban, dan ekuitas sebagai presentasi dari total aset dan tiap-tiap akun pendapatan dan beban sebagai presentasi dari pendapatan. Auditor dapat mempertimbangkan angka pembanding lainnya yang relevan bila hal tersebut lebih tepat. Yang ketiga, selanjutnya auditor perlu mengisikan analisis horizontal berupa perubahan atas saldo akhir tahun dibandingkan dengan saldo
saldo tahun sebelumnya pada kolom perubahan akhir periode baik dalam nilai rupiah maupun dalam presentasi. Yang keempat, auditor dapat mengisikan data terkait rata-rata industri untuk membandingkan kewajiban nilai akun pada laporan keuangan audit dengan laporan keuangan rata-rata industri yang sejenis dengan pengisian secara manual. Yang kelima, sebagai tahap akhir, auditor harus mengisikan kesimpulan yang diperoleh atas hasil analisis pada kolom kesimpulan dengan memilih drop-down yang tersedia sehingga status KKP menjadi komplit. Yang keenam, apabila pada kolom kesimpulan auditor memilih drop-down prosedur analisis final tidak memadai, maka akan muncul kolom jelaskan. Nah, selanjutnya auditor harus mengisikan penjelasan mengapa hal analisis tidak memadai pada kolom tersedia dengan pengisian manual. Pada gambar yang kedua C122 analisis rasio keuangan, yang dimana yang pertama auditor hanya perlu mengisi pada kolom berwarna kuning dengan pengisian manual. Yang kedua, kolom hasil analisis awal akan terisi secara otomatis untuk masing-masing rasio yang tersedia. Yang ketiga, auditor perlu mengisikan rasio-rasio pada kolom hasil analisis final dengan dapat mengacu kepada rumus-rumus yang tersedia pada kolom paling kanan dengan menggunakan data yang tersedia. Yang keempat, kolom periode sebelumnya juga akan secara otomatis untuk masing-masing rasio. Yang kelima, auditor dapat mengisikan rata-rata rasio untuk industri sejenis pada kolom rata-rata industri yang dibandingkan rasio audit sehingga dapat digunakan sebagai menilai kewajaran rasio laporan keuangan audit. Yang keenam, auditor perlu memberikan hasil analisis atas rasio-rasio yang telah dihitung termasuk hasil perbandingan rasio-rasio antara periode atau rasio periode kini final dan rasio periode sebelumnya serta dengan rata-rata industri pada kolom analisis secara manual. Yang ketujuh, sebagai tahap akhir, auditor harus mengisikan kesimpulan yang diperoleh atas hasil analisis pada kolom kesimpulan dengan memilih drop-down yang tersedia sehingga status KKP menjadi komplit. Dan yang ke-8, apabila pada kolom kesimpulan auditor memilih drop-down prosedur analisis final tidak memadai, maka akan muncul kolom jelaskan, maka auditor harus mengisikan penjelasan mengapa analisis tidak memadai pada kolom yang tersedia secara manual. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai penyusunan kertas kerja pemeriksaan. Penyusunan kertas kerja pemeriksaan itu yaitu merupakan berbagai catatan yang dilakukan oleh auditor terkait prosedur audit. Baik, di sini saya akan menampilkan gambar mengenai kertas kerja, yang dimana yang pertama, dalam kertas kerja ini auditor harus melakukan pengisian melalui pilihan drop-down terkait laba rugi tahun berjalan berdasarkan nama akun yang relevan. Selanjutnya, auditor harus melakukan pengisian melalui pilihan drop-down terkait ekuitas lainnya berdasarkan nama akun yang relevan apabila rincian dari OG atau ekuitas lainnya disajikan dalam kumpulan ekuitas lainnya. Namun demikian, apabila dan penyajian laporan keuangan ekuitas lainnya dibuat secara rinci per akun, maka auditor tidak perlu melakukan mapping tersebut. Yang ketiga, angka WTB untuk setiap akun terisi secara otomatis dari input saldo awal serta input CAJ atau PAJ. Pada bagian atas kolom saldo per audit terdapat kontrol untuk memastikan khusus terkait apakah saldo laporan posisi keuangan atau neraca yang telah diaudit sudah benar. Jika belum, maka akan muncul angka selisihnya. Yang ketiga yaitu kalkulasi pembandingan dan manipulasi data. Di sini saya akan menampilkan gambar yang dimana prosedur analitis awal. Pada poin pertama yaitu auditor memilih tahun buku atau kolom hijau sehingga secara otomatis
otomatis angka pada posisi laporan keuangan, laporan laba rugi yang akan dianalisis menjadi terisi. Angka-angka tersebut berasal dari input laporan keuangan pada tahun awal. Yang kedua, pada kolom rata-rata industri, auditor memasukkan rata-rata presentasi industri sejenis. Yang ketiga, selanjutnya, auditor menganalisis perbandingan tersebut yang selanjutnya dituangkan secara manual pada kolom keterangan mengenai perubahan. Dan yang keempat, pada akhir kertas kerja ini terdapat kotak kesimpulan yang harus menggunakan pilihan drop down. Kita masuki materi yang kelima, yaitu informasi proyek seperti anggaran dan pemonitoran waktu. Di sini saya memunculkan sebuah gambar yang dimana yang pertama rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati. Pada bagian ini, auditor memasukkan data secara manual sebagai berikut. Yang pertama, tanggal mulai dan berakhir pelaksanaan perikatan seperti format, tanggal, bulan, dan tahun. Yang kedua, jam mulai kerja, lama istirahat, dan jam pulang kerja, formatnya 24 jam. Yang C, jumlah hari libur baik Sabtu atau Minggu maupun libur lain. Dan yang D, jam kerja efektif per hari diisi secara manual berdasarkan hasil perhitungan jam kerja efektif per hari dan poin 1B. Hal di atas ini merupakan jumlah yang jam efektif dalam pelaksanaan perikatan. Jika tidak ada hari libur, maka auditor dapat mengisi dengan 0 atau 0,001. Yang kedua, rencana alokasi jam jasa per tim pada setiap audit. Pada bagian ini, auditor menentukan jumlah jam kerja setiap tahun untuk setiap auditor. Yang ketiga, nama auditor yang muncul secara otomatis merupakan hasil dari penentuan tim perikatan pada analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Selanjutnya, auditor memilih peran setiap anggota dalam tim dengan menggunakan pilihan drop down. Yang keempat, alokasi rencana jasa. Terdapat dua jenis alokasi, yaitu alokasi rencana jam kerja otomatis dan aktual. Alokasi rencana jam kerja otomatis telah dihitung menggunakan rumus tertentu. Sedangkan pada alokasi rencana jam kerja aktual, auditor harus memasukkan jumlah alokasi rencana jam kerja setiap auditor secara manual. Yang kelima, alokasi rencana jam kerja aktual harus diisi auditor meskipun auditor memutuskan menggunakan angka perhitungan alokasi rencana jam kerja otomatis. Kita masuk materi yang keenam, yaitu pemeriksaan kelengkapan data, konsistensi, alokasi, dan ketepatan. Baik, di sini saya akan menunjukkan sebuah gambar di mana pada yang pertama, yaitu untuk kolom bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat atau termasuk adanya pembatasan lingkup. Kolom menyebabkan salah saji material dan kolom berdampak pasif terdapat drop-down ya dan tidak. Yang kedua, kolom bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat atau termasuk adanya pembatasan lingkungan dapat diisi dengan ya, yang artinya auditor dengan pertimbangan profesional judgment menyimpulkan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk merumuskan opini dan dapat juga diisi dengan tidak, yang artinya auditor dengan pertimbangan profesional judgment menyimpulkan belum memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, termasuk karena adanya pertimbangan pembatasan lingkup audit yang berdampak pada kecukupan dan ketepatan bukti audit. Yang ketiga, apabila kolom bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat atau termasuk adanya pembatasan lingkup telah diisi, maka selanjutnya auditor harus menentukan dampak atas respon tersebut terhadap laporan keuangan, apakah menyebabkan salah saji material dan atau berdampak pervasif terhadap laporan keuangan secara keseluruhan atau tidak. Yang keempat, apabila kolom menyebabkan salah saji material diisi dengan tidak, maka keterangan berdampak pervasif tidak akan dimunculkan secara otomatis dan kolom yang tersedia harus dikosongkan. Yang kelima, apabila kolom menyebabkan salah saji material diisi dengan ya, maka keterangan berdampak pervasif akan muncul dan kolom yang tersedia harus diisi sesuai dengan penilaian auditor dengan ya. Jika menyebabkan dampak yang pervasif dan tidak.
jika tidak menyebabkan dampak yang propasif. Yang keenam, apabila pengisian telah selesai dilakukan, maka akan muncul opini yang disarankan sesuai dengan SA 700 dan 705 pada kolom opini yang disarankan. Yang ketujuh, pada kolom opini auditor harus mengisikan secara manual opini yang sesungguhnya diterbitkan oleh auditor. Yang ke-8, dalam hal opini yang diterbitkan berbeda dengan opini yang disarankan, maka auditor harus memberikan penjelasan atau justifikasi atas perbedaan tersebut pada kolom. Jika opini berbeda, mohon dijelaskan secara manual. Ke-9, setelah auditor selesai mengisi kertas kerja ini, maka auditor harus mengisikan kolom simpulan pada bagian paling bawah dengan memilih drop-down tersedia sehingga status KKP menjadi komplit. Dan yang ke-10, apabila pada kolom simpulan auditor memilih drop-down evaluasi bukti memadai, maka akan muncul kolom jelaskan. Auditor selanjutnya harus mengisikan penjelasan secara manual mengapa hasil analisis tidak memadai pada kolom yang tersedia. Kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu pemeriksaan rumus proses bisnis. Di sini saya memunculkan gambar, yaitu yang pertama pada bagian awal berisi salah satu bentuk metode untuk memprediksi kebangkrutan atau pilot dari suatu klien dengan menggunakan analisis Altman-J-score. Di bagian samping kanan terdapat perhitungan otomatis untuk metode ini dan hasil akhir dari perhitungan serta simpulannya. Auditor dapat menjadikan salah satu indikator ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat isu mengenai keberlangsungan usaha. Untuk mendapatkan hasil analisis Altman-J-score, auditor harus memasukkan pilihan nama akun secara drop-down pada kolom berwarna hijau sesuai dengan nama saldo laba yang relevan dengan laporan keuangan audit. Yang B, selanjutnya memasukkan pilihan nama akun secara drop-down pada kolom berwarna hijau sesuai dengan nama modal pemegang saham yang relevan dengan laporan keuangan audit. Baik, kita masuk ke yang bagian kedua. Di sini ada gambar, yaitu bagian kedua, analisis kelangsungan usaha atau risk assessment. Terdapat daftar faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam prosedur audit untuk menilai keberlangsungan usaha. Di sini saya menunjukkan dari gambar bagian ketiga, prosedur dan aktivitas terkait. Yang pertama, terdapat pertanyaan dari aspek keuangan operasional diisi dijawab dengan pilihan drop-down ya atau tidak. Yang kedua, jika dijawab iya, maka diberi penjelasan secara manual serta lampirkan dokumen pendukung terkait atas kondisi tersebut. Yang keempat, bagian akhir, di sini saya memunculkan gambar. Jika salah satu pertanyaan pada bagian kedua dijawab ya, maka otomatis akan terdapat simpulan, terdapat permasalahan going concern, jelaskan rencana manajemen, dan pendapatan auditor atas rencana manajemen. Yang dimana selanjutnya auditor mengisi uraian rencana manajemen atas isu going concern tersebut jika ada, mengisi tanggapan atau pendapat auditor atas rencana pada kolom tersedia. Yang kedua, auditor harus menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh terkait analisis kelangsungan usaha dengan memilih drop-down berdasarkan analisis atas rencana manajemen tersebut. Selanjutnya, jika auditor menilai bahwa bukti audit tidak cukup dan tepat, maka auditor harus menjelaskan alasannya pada kolom setelahnya. Yang terakhir, auditor tidak harus menjawab atau mengisi seluruh pertanyaan. Salah satu kondisi saja diisi prosedur sudah dianggap dilaksanakan sehingga status KKP menjadi komplit. Baik, kita masuk ke kegiatan yang ke-8 yang terakhir, yaitu ikhtisar, short, merge, split, ratio untuk analisis data. Nah, di sini saya akan menunjukkan gambar yang dimana pada yang pertama, auditor hanya perlu mengisi pada kolom berwarna kuning dengan pengisian manual. Yang kedua, kolom hasil analisis awal akan terisi secara otomatis untuk masing-masing rasio yang tersedia. Yang ketiga, auditor perlu mengisikan rasio pada kolom hasil analisis final dengan dapat mengacu kepada rumus-rumus yang tersedia pada kolom paling kanan dengan menggunakan data yang tersedia. Yang keempat, kolom periode sebelumnya juga akan secara otomatis untuk masing-masing rasio.
Yang kelima, auditor dapat mengisikan rata-rata rasio untuk industri sejenis pada kolom rata-rata industri yang dibandingkan rasio audit sehingga dapat digunakan sebagai menilai kewajaran rasio laporan keuangan audit. Yang keenam, auditor perlu memberikan hasil analisis atas rasio-rasio yang telah dihitung termasuk hasil perbandingan, rasio-rasio antar periode atau rasio periode kini final dan rasio periode sebelumnya, serta dengan rata-rata rasio industri pada kolom analisis secara manual. Yang ketujuh, sebagai tahap akhir, auditor harus mengisikan kesimpulan yang diperoleh atas hasil analisis pada kolom kesimpulan dengan memilih drop-down yang tersedia sehingga status KKP menjadi komplit. Yang kedelapan, apabila pada kolom kesimpulan, auditor memilih drop-down prosedur analisis final tidak memadai, maka akan muncul kolom jelaskan. Maka auditor harus mengisi penjelasan mengapa hasil analisis tidak memadai pada kolom yang tersedia secara manual.